warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'matis sihhati wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara, para bapak, ibu, seluruh masyarakat khususnya yang ada di wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo yang saya hormati, alhamdulillah biidznillah pada hari ini kita bersama masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesehatan itu kita masih tetap dapat melaksanakan ibadah, sekaligus kita dapat melakukan tugas-tugas kita bersama, walaupun tugas itu sejak tanggal 2 sampai tanggal 20 Juli ini kita laksanakan di rumah masing-masing. Semoga dengan itu tidak mengurangi nilai pengabdian kita kepada masyarakat, yang sekaligus pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya Misbahul Munir, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo, bermaksud melakukan sosialisasi surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor SE 17 tahun 2021 terkait dengan peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah, malam takbiran sholat Idul Adha, dan petunjuk teknis pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2021 Masehi di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Bapak dan Ibu, para sahabat semua yang saya hormati, ada beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan terkait dengan surat edaran ini. Yang pertama adalah peniadaan peribadatan di tempat ibadah. Pada poin pertama ini, pada saat pemberlakuan PPKM darurat, maka peribadatan yang biasanya dilakukan di tempat ibadah, kita umat Islam melaksanakan di masjid atau di musola, umat Kristen melakukan di gereja, ada yang melakukan di pura, wihara, kelenteng maupun yang lain. Maka dengan berlakunya PPKM darurat ini, seluruh aktivitas peribadatan hanya dapat dilakukan di rumah masing-masing. Umat Islam yang biasanya melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid atau di musola di sekitar rumahnya, maghrib kita berangkat ke masjid, isya kita berangkat ke masjid, dan seterusnya misalnya seperti itu, maka di saat PPKM darurat ini diharapkan hanya melakukan sholat berjamaah itu di rumah masing-masing bersama keluarganya. Termasuk nanti dalam pelaksanaan sholat Idul Adha, maka kita yang biasa melakukan sholat Id itu di masjid, di musola atau di lapangan, maka pemerintah memberikan batasan sholat Id itu pun hanya dapat dilakukan di rumah masing-masing dengan melibatkan keluarga inti kita. Ini dilaksanakan adalah dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 agar kita, anak dan istri kita, serta masyarakat kita tetap dalam keadaan sehat wal afiyah. Kemudian yang kedua, para sahabat yang saya hormati, penyelenggaraan malam takbir yang biasanya
dilakukan secara bersama-sama melalui arak-arakan, baik ada yang berjalan kaki maupun ada yang memakai kendaraan, maka berdasarkan surat edaran dari Gubernur Jawa Timur maupun surat edaran dari Bupati Situbondo, seluruh arak-arakan yang dilakukan saat melakukan takbiran itu tahun 1442 ini ditiadakan. Takbir itu boleh dilaksanakan di masjid maupun di musola menggunakan audiovisual dengan tidak mengundang jamaah untuk berkerumun. Jadi kita tetap monggo melakukan takbir itu tetapi dari rumah masing-masing, atau jika penyelenggaraan itu dilakukan di masjid maka hanya dengan menggunakan audio visual, tidak mengundang jamaah dan tidak menimbulkan keramaian. Yang ketiga, sahabat-sahabat semua yang saya hormati, terkait dengan pelaksanaan kurban. Pelaksanaan kurban biasanya kita lakukan pada saat selesai kita melakukan sholat Idul Adha, yakni pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Maka tahun ini 1442 Hijriah, berdasarkan surat edaran nomor 17 dari Menteri Agama itu, penyembelian hewan kurban hanya dapat dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Ini pun diharapkan untuk menjaga agar tidak ada kerumunan di saat penyembelian hewan kurban tersebut. Proses penyembelian hewan kurban itu pun diharapkan dilakukan di rumah pemotongan hewan. Jadi tidak ada pemotongan hewan yang dilakukan di rumah atau di masjid atau di musola. Harapannya pemotongan hewan dilakukan di rumah pemotongan hewan tersebut. Akan tetapi jika ternyata rumah pemotongan hewan itu sudah tidak mampu karena sangat terbatas jumlah rumah pemotongan hewan itu, kemudian hewannya yang akan disembelih itu banyak, maka dapat dilakukan di masjid atau di musola dengan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat. Pertama, melaksanakan pemotongan hewan di area yang luas sehingga memungkinkan diterapkannya jaga jarak fisik. Yang kedua, penyelenggara melarang kehadiran pihak-pihak selain petugas pemotongan hewan. Yang ketiga, menerapkan jarak fisik antar petugas pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging. Kemudian yang berikutnya, pendistribusian daging itu dilakukan oleh panitia ke rumah orang-orang yang berhak menerimanya. Kita tidak boleh mengundang masyarakat untuk mengambil di tempat pemotongan hewan kurban tersebut, tetapi dagingnya yang diantar ke rumah warga yang berhak menerimanya. Kemudian berikutnya, petugas yang mendistribusikan daging kurban tersebut wajib menggunakan masker rangkap dan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima. Ini Bapak dan Ibu, para sahabat-sahabat semua, ketentuan-ketentuan yang hari ini harus kita taati, terutama dalam penggunaan rumah ibadah maupun di saat penyembelian dan pendistribusian hewan kurban. Mudah-mudahan upaya ini akan seiring ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu kita berharap kita tetap diberikan kesehatan,
istri, anak, dan masyarakat kita tetap diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya COVID ini akan segera diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.